Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu. Oke, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik itu sendiri adalah faktor yang makhluk hidup atau faktor yang hidup, sedangkan faktor abiotik adalah faktor yang hidup. Dalam faktor biotik ini, kita bagi menjadi tingkatan organisme. Dalam tingkatan organisme itu ada individu, ada populasi, komunitas, ekosistem, sampai pada biosfer. Nah, selain itu juga ada menurut fungsinya dibagi menjadi tiga untuk biotik itu ya. Ada produsen, ada konsumen, ada juga pengurai. Kemudian ada faktor abiotik. Faktor abiotik itu adalah faktor yang tak hidup. Faktor yang tak hidup contohnya seperti air, tanah, udara, dan lain-lainnya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar ekosistem. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada sekuntum bunga dan juga seekor kupu-kupu. Yang jadi pertanyaan ibu adalah, apakah ada interaksi antara bunga dengan kupu-kupu? Yap, jawabannya ada interaksi antara bunga dengan kupu-kupu. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita tak luput yang namanya interaksi. Nah, dalam ekosistem juga terdapat jenis-jenis interaksi. Apa saja jenis-jenis interaksi dalam ekosistem? Mari kita bahas. Jenis-jenis interaksi dalam ekosistem ada 6. Yang pertama ada simbiosis, yang kedua ada kompetisi, yang ketiga ada predasi, yang keempat ada rantai makanan, kelima ada jaring-jaring makanan, dan yang keenam ada piramida makanan. Yang pertama kita akan bahas yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Dan simbiosis ini kita bagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Apa perbedaan dari ketiga hubungan simbiosis tersebut? Mari kita bahas. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya antara lebah dan bunga atau ikan badut dan anemon laut. Kalian bisa coba sebutkan lagi contoh yang lain untuk simbiosis mutualisme? Oke, berbeda dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Wah, ada ya simbiosis seperti itu? Ada dong, contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ada yang bisa tebak contoh interaksinya seperti apa? Jenis simbiosis yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Pada jenis simbiosis ini ada satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Contohnya antara lain benalu dan inangnya, serta ada kutu rambut dan rambut manusia. Wah, semoga tidak ada ya yang merasakan simbiosis yang satu ini. Jenis interaksi selanjutnya adalah kompetisi. Ayo, siapa yang suka mengikuti beragam kompetisi, baik di sekolah maupun di luar sekolah? Di dalam sebuah ekosistem juga terdapat kompetisi loh. Oke, kompetisi itu sendiri merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies. Dan kompetisi ini juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu kompetisi intraspesies dan kompetisi interspesies. Wah, apa bedanya ya? Oke, untuk intraspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya adalah kompetisi antara dua kuda nil untuk memperoleh pasangannya. Jadi dua kuda nil yang berjenis laki-laki memperebutkan satu kuda nil perempuan. Sedangkan kompetisi yang interspesies yaitu persaingan antara spesies yang berbeda. Contohnya bisa kalian searching ya, silahkan. Jenis interaksi yang ketiga yaitu predasi. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan predasi? Ya, predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Kamu pernah melihat cheetah mengejar rusa, kemudian memangsanya? Nah, itu merupakan salah satu contoh predasi. Ada yang bisa menyebutkan contoh yang lainnya? Jenis interaksi yang selanjutnya adalah rantai makanan. Kamu sudah pernah dengar tentang rantai makanan sebelumnya? Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan terdapat produsen,
konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 alur pada rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Baik, kita bisa lihat di sini ada sebuah gambar rantai makanan. Di situ ada sebuah rumput. Nah, rumput ini sebagai produsen, kemudian ada belalang sebagai konsumen pertama, kemudian katak sebagai konsumen kedua, ada ular sebagai konsumen ketiga, dan ada burung raja wali itu sebagai konsumen final, dan di situ ada jamur. Di situ jamur berperan sebagai dekomposer ya, atau nama lainnya adalah pengurai. Interaksi yang kelima yaitu ada jaring-jaring makanan. Apa bedanya sih rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Jenis interaksi yang terakhir yaitu adalah piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkatan tropik satu dengan tingkat tropik lainnya berdasarkan jumlah biomasa dan kemampuan menyimpan energi pada setiap tropiknya. Sesuai dengan namanya, susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumen puncak. Wah, ternyata banyak juga ya interaksi yang mungkin terjadi dalam sebuah piramida makanan. Jangan lupa diingat-ingat supaya nggak tertukar ya. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Silakan dicatat materinya. Jangan lupa dipahami dan dibaca-baca ulang. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan kepada ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.